Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya, tentunya. Ya, terima kasih. Semoga begitu juga adanya ya. Di sini kita bertemu lagi di pembelajaran IPS ya, daring ya. Kelas 8 khususnya. Hari ini anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu supaya nanti kita dalam menerima pelajaran, menerima materi IPS ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, kita melanjutkan materi yang kemarin, masih tetap di bab 1 pelajaran IPS kelas 8 ya. Materinya tetap di bab 1. Oke, bab 1 tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN ya. KI-nya memahami pengetahuan faktual dan konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI-nya lagi yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber yang sama dalam sudut pandang teori. Ya. Kemudian KD-nya memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi selanjutnya yaitu menjelaskan konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Ini KD-nya, kompetensi dasarnya ya. Oke. Sudah, ini kompetensi dasarnya yang akan kita bahas dalam bab 1 hari ini. Oke anak-anakku semuanya, ini kita bahas hari ini adalah bab 1 yang bagian B. B tentang potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Satu yaitu negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam, jenis dan sumber daya alamnya. Kemudian di negara Brunei itu kaya akan minyak ya. Kemudian juga ada gas bumi juga yang ada di negara Brunei Darussalam. Kemudian 40% untuk dari hasil-hasilnya yang ada di negara Brunei ini adalah 40%-nya untuk memasuk di pendapatan negara ya, di negara Brunei Darussalam tersebut. Kemudian lanjutnya penyebaran sumber daya alam yang ada di negara Brunei Darussalam. Ada minyak bumi,
Ya, penyebaran sumber daya alam di wilayah negara Brunei Darussalam, ada minyak bumi di wilayah Miri, kemudian ada gas alam yang besar di wilayah Kuala Belait. Seperti itu. Kita lanjut, negara yang kedua adalah negara Filipina. Di negara Filipina, jenis sumber daya alamnya yaitu padi, jagung, sayur, buah, dan ketela pohon. Ini di negara Filipina, sumber daya alamnya yang ada di sana. Kemudian ada juga abaka, tembakau, dan kelapa. Nah, yang diekspor mencakup abaka, karet, kelapa, dan kayu. Ini yang diekspor dari negara Filipina. Ya. Di negara Filipina itu sendiri hasil tambangnya ya berupa emas, perak, mangan, biji besi, dan tembaga. Kemudian daerah pertambangannya yaitu di Cebu, Baguio, Luzon, dan Mindanao. Ini di daerah Filipina. Kemudian negara yang ketiga yaitu negara Indonesia. Di negara Indonesia ya, di negara Indonesia jenis sumber daya alamnya yang pertama yaitu hasil pertaniannya padi, jagung, dan buah ya. Kemudian hasil perkebunannya meliputi kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh ini ya, dan kelapa. Kemudian hasil hutannya di wilayah negara Indonesia yaitu kayu, rotan, dan berbagai macam getah. Kemudian hasil tambangnya di negara Indonesia, hasil tambangnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, biji besi, emas, dan perak ya, ini perak ini. Ya. Oke, itu yang ada di Indonesia. Kemudian penyebaran sumber daya alam di Indonesia, hasil pertaniannya di daerah Karawang, kemudian ada lagi di daerah Jombang, kemudian di wilayah Bali. Itu hasil dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian minyak bumi ada di wilayah Sumatera bagian selatan, Cepu, Riau, dan daerah Tarakan. Ini hasil tambangnya. Negara yang keempat adalah negara Kamboja. Di negara Kamboja ini hasil pertaniannya ada hasil pertanian, hasil perkebunan, kemudian ya. Nah, hasil pertaniannya adalah padi, hasil perkebunannya adalah karet, umbi-umbian, jagung, dan tembakau. Itu di wilayah Kamboja. Di wilayah Kamboja, penyebaran sumber daya alamnya, pertanian yang terbesar di daerah di sekitar aliran Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Ya. Oke. Negara yang ketiga yaitu negara Laos. Di negara Laos, apa sumber daya alamnya yang banyak di sana adalah padi. Ya. Ada juga jagung, tembakau, kapas, ya, kopi, kemudian buah jeruk. Ini di negara Laos ada padi, jagung, tembakau, kapas, kopi, dan buah jeruk. Hasilnya yang ada di negara Laos.
Anak-anakku semuanya, di negara Laos ini sendiri hasil komoditas pertaniannya yaitu padi, jagung, tembakau yang banyak dihasilkan di daerah Vientiane. Ya. Nah, di daerah Vientiane. Kemudian negara yang keenam adalah negara Malaysia. Anak-anakku semuanya yang disayangi orang tuanya dan saya sayangi. Oke. Anak-anakku, di negara Malaysia ada karet, perkebunan karet itu yang terbesar di dunia ya. Nah, ada perkebunan karet, ada hasil tambangnya yaitu hasil tambang utama adalah timah. Jadi di daerah Malaysia itu perkebunan karetnya itu besar sekali. Banyak orang-orang yang berdatangan dari negara-negara di luar Malaysia yang bekerja di perkebunan tersebut. Selanjutnya, di negara Malaysia, daerah pertambangan terdapat di sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan. Ini di wilayah Malaysia. Baiklah anak-anakku semuanya, kita menginjak ke negara ke-7 yaitu negara Myanmar. Anak-anakku semuanya, di negara Myanmar itu banyak menghasilkan padi. Apalagi yang dihasilkan di negara Myanmar? Oh, ada juga teh. Oh iya, ada tembakau juga. Ada tebu. Ada apa lagi anak-anak? Ada gandum, ada jagung. Nah, anak-anakku, negara Myanmar, nah, penghasilnya ini dari hasil buminya itu ada padi, ada teh, ada tembakau, tebu, gandum, jagung, dan kapas. Itu hasil-hasil dari negara Myanmar. Anak-anakku semuanya, negara Myanmar hasil pertanian lain adalah teh ini ya, teh bukan de. Teh di daerah Plateau San. Ya, dan tembakau di bagian utara daerah Myanmar tersebut ya. Tebu di lembah Sungai Sitang. Ini adalah hasil pertanian daripada di negara Myanmar. Oke anak-anakku semuanya, ini kita memasuki negara ke-8. Negara ke-8 adalah Singapura. Negara Singapura di negara Singapura ini adalah negara kawasan industri. Nggak mungkin di sana mau menanam padi ya, karena wilayahnya kecil, lebih besar kota Jakarta daripada Singapura ya. Nah, nggak mungkin ditanami padi, itu nggak mungkin. Dia negara Singapura itu banyak dari segi industrinya ya, yang di sana itu banyak pekerja-pekerja pabrik yang terbesar di Asia Tenggara ya. Kemudian di negara Singapura yaitu industri-industri apa saja yang ada di negara Singapura, yaitu industri manufaktur, pengolahan dari bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Itu industri manufaktur ya. Contohnya apa? Baju, garment, otomotif seperti itu ya. Itu andalan dari negara Singapura itu seperti ini, garment, otomotif, dan pokoknya yang bahan setengah jadi menjadi barang jadi itu. Kemudian negara yang ke-9 yaitu negara Thailand. Anak-anakku semuanya masih di depan HP-nya masing-masing.
Di depan laptopnya, saya percaya. Iya, oke. Kita lanjut anak-anakku. Di negara Thailand, negara ini adalah negara lumbung padi utama di Asia Tenggara, anak-anak. Nah, berarti di sana itu banyak padinya yang dihasilkan oleh negara tersebut, ya, di negara Thailand itu. Nah, berarti banyak ya ini di Asia Tenggara lebih banyak. Ya banyak yang menanam padi, tapi ini lebih banyak sendiri. Hasil tambangnya yaitu timah, seng, tembaga, dan biji besi. Itu di wilayah negara Thailand. Oke, masih tetap di pelajaran IPS loh ya. Oke, ini masih di negara Thailand. Daerah pertaniannya terdapat di daerah aliran Sungai Chao Phraya. Ya. Berarti ini apa ya? Kalau pertanian di dekatnya sungai pasti hasilnya juga bagus-bagus karena airnya juga melimpah, ya kan? Kemudian bahan tambangnya adalah timah dari Semenanjung. Nah, Semenanjung Thailand ya. Negara yang terakhir anak-anakku semuanya. Negara yang ke-10 adalah negara Vietnam. Nah, apa saja yang ada di negara Vietnam anak-anakku? Nah, di negara Vietnam ada padi, ada teh, ada jagung, ada tebu, ada kopi, dan bahan-bahan tambangnya yaitu biji besi. Ini adalah yang dihasilkan daripada negara Vietnam. Oke. Biasanya yang lagi ngetren itu orang-orang itu di Vietnam itu apa? Ngopi aja ke Vietnam, ya kan? Ya, oke. Anak-anakku semuanya masih tetap dalam pelajaran IPS. Di negara Vietnam, industri yang berkembang adalah bahan makanan, yaitu penggilingan padi dan tekstil yang banyak di sana. Kemudian pusat industrinya di mana? Tadi di daerah sungai, ya, di daerah Vietnam tadi ya. Oke, anak-anakku semuanya, itu tadi adalah pelajaran IPS hari ini, pertemuan kita yang keempat di minggu ini anak-anakku semuanya. Nah, kalau kemarin minggu ketiga, pertemuan kita yang ketiga, nggak ada pekerjaan untuk kalian. Nah, ini ada pekerjaan yang harus kalian selesaikan untuk di rumah. 1. Nah, ini ada pertanyaan IPS pertemuan yang keempat ini. Nomor 1, sudah disiapkan alat tulis menulisnya? Oke, saya percaya pasti sudah disiapkan. Ditulis di folio bergaris, ditulis juga IPS pertemuan keempat. Jangan lupa nama, nomor absen, dan kelas. Materi pelajaran IPS pertemuan yang keempat. Pertanyaannya, nomor 1, sebutkan jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sudah? Pertanyaan yang kedua, apa saja hasil alam dari negaranya adalah? Berarti negaranya mana ini? Negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, di negara Malaysia hasil pertambangannya adalah? Sudah? Pertanyaan yang keempat, apa saja industri manufaktur yang dihasilkan oleh negara Singapura?
Pertanyaan yang terakhir, yang kelima, yaitu di negara Vietnam pusat industrinya di daerah mana? Nah, tuh ya. Itu anak-anakku semuanya. Silakan dikerjakan di bawahnya. Pertanyaan dulu, habis itu di bawahnya jawabannya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Itu tadi sedikit apa yang saya ulas ya di materi pelajaran IPS kelas 8 hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri bersama. Hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Terima kasih. Wallahumma fiqil abang mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.